Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kings Tutorial. Dan kali ini gue akan sedikit mengajarkan bagaimana Adobe Premiere Pro ini atau software Adobe Premiere Pro. Dan ini mungkin video bukan untuk editing atau segala macam, ini cuma perkenalan kepada Adobe Premiere Pro. Jadi seperti apa sih Adobe Premiere Pro, ada apa aja dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, jadi langsung aja kita ke videonya. Jadi pertama di sini kita ada pengenalan dulu ya. Kita mulai dari awal. Jadi gua akan close projectnya, nggak usah di save. Oke. Nah kalau kita buka awal ya bentukannya kayak gini doang. Dan gimana cara untuk membuat projectnya atau tempat untuk editnya itu gampang. Pertama kita klik new project. Ya kita klik new project. Di sini ada name, ada location. Location ini sebenarnya untuk save-annya, lokasi save-annya. Dan kalau bisa kalian save-nya di tempat yang memang space-nya tuh lega, karena untuk save-an Premiere Pro itu cukup gede karena dia ada data preview-nya, ada segala macamnya, yang itu membuat file save-annya aja sendiri itu gede gitu. Jadi di sini ada nama, kita isi dulu aja namanya, misalkan tes pertama. Nah kayak gitu misalkan. Nah yang lainnya ini nggak usah diubah-ubah ya, biarin aja. Di sini ada rendernya, ada video, ada audio capture, di sini ada scratch disk, inget setting, itu tinggalin aja, biarin default. Nah kita langsung klik OK. Nah di sini itu workspace-nya ya. Jadi ini bentukan workspace-nya. Ini sebenarnya udah diubah-ubah bentukannya. Nah gimana sih ngubahnya, workspace-nya kok diubah-ubah? Nah, ini workspace-nya ada banyak di sini. Ada all paneling, ada assembly, ada audio, ada color, ada editing, ada effects, ada graphics, learning, banyak di situ. Nah, di sini gue pilihnya pakai editing karena ya buat ngedit, bukan buat ngasih effects atau color atau audio atau segala macamnya. Jadi di sini gue pakai workspace-nya editing, dan itu pun sebenarnya udah diubah-ubah posisinya. Misal harusnya effects ada di bawah, tapi pindahin ke atas supaya enak aja ngelihatnya dan nggak kebingungan nyarinya ketika pengen nyari efeknya ada di mana, dan kadang suka lupa kalau di sini tuh ada banyak. Nah di sini tuh bisa kita klik tuh, kita geser lagi tuh, kita bisa geser, terus di sini ada sisanya, ada historinya juga. Dan kadang suka kelupa karena ketimbun, jadinya suka bingung. Nah jadi makanya gue pindahin supaya dia sendirian, nggak bikin bingung. Oke. Jadi di sini ada effects. Apa itu effects? Effects itu tempatnya kita buat nyari efek-efeknya. Misalkan kayak audio effects, kita pengen audionya supaya bisa fade, kita pengen supaya ada fade in fade outnya di audio. Nah di sini nyarinya ya. Nah terus juga ada video transition, ada transitionnya, ada transisi video, ada 3D, ada dissolve, ada inners video, ada iris, ada patch fill, banyak di situ. Kemudian di sini ada video effectsnya juga, ada blur sharpen, ada color correctionnya, ada distort, ada generate, ada banyak di sini untuk mengubah efek videonya. Efek videonya itu bisa kita ubah, kita mainin dengan cara kita cari di sini apa yang pengen kita ubah. Misalkan kita pengen ngubah warna, ya kita pilih color correction. Di sini ada banyak pilihannya kayak gitu. Nah, kemudian ya audio effects ya kayak tadi ya, audio transition juga kayak gitu. Di sini ada crossfade untuk transitionnya, audio effectsnya untuk apa yang pengen diubah dari efek audio. Misalkan pengennya kita kasih echo untuk di videonya, di audionya, atau kita pengen ngurangin noise yang ada di audio karena ada kresek-kreseknya, ada noise reduction. Nah itu bisa. Nah yang terakhir itu ada preset. Nah preset ini kita bisa masukin presetnya punya kita sendiri, atau pengen kita masukin preset settingan orang. Misalkan karena orang pasti ngasih preset di YouTube ya. Nah itu kita bisa download presetnya, itu kita masukin ke sini. Nah jadi kita bisa ngambil preset mereka kayak gitu. Dan biasanya preset ini yang biasanya dipakai ya untuk transition ya, karena transisi di video transitionnya kan ya standar. Nah dan kita pengen yang lebih, misalnya pengennya ada glitchnya, atau pengennya ada flare transition, atau pengennya yang lain lagi
ya itu kan ada di sini gitu. Jadi kita download dari YouTube, kita masukin, kita import di presetnya gitu. Nah di sini ada project. Nah, project ini apa sih fungsinya project? Project itu kayak video-video kita yang pengen diedit. Jadi misalkan kita pengennya ngegabungin 3 video. Nah 3 video ini yang masih mentah kita masukin sini ya. Jadi contohnya itu kita bisa import media to start di situ. Kita bisa klik file, import, atau kita ke Windows Explorer kita cari file kita ya kan. Tekan ini ke sampel. Nah di sini sampel videonya. Kita misalkan pengen gabungin video ini drag aja, udah. Nah otomatis akan masuk. Nah ini kita udah tahap masukin project atau masukin video kita yang masih mentah, yang masih kepotong-potong dan segala macam ya. Nah kemudian terus gimana cara ngeditnya? Kan kita nggak ngelihat di sini gimana ngeditnya, nggak ada apa-apa. Nah caranya gampang, kita klik kanan pada file salah satu video kita, kemudian kita pilih new sequence from clip. Nah di sini berarti artinya sequence di timeline ini, by the way ini namanya timeline ya garis waktunya ya. Jadi videonya misalnya durasinya semenit ya, ini timelinenya kayak gitu. Nah masukin new sequence from clip artinya kita masukin settingannya ke timelinenya ini, ya udah default sesuai video kita formatnya. Misalkan formatnya 720p, ya nanti di timelinenya 720p, nggak mungkin jadi 1080 karena kita ngambilnya dari klip. Kecuali kalau kita bikinnya dari sendiri, misalkan kayak gini. Kita klik di sini new. Nih, di bagian sini untuk membuat sesuatu yang baru di sini ya. Kita klik new. Kemudian kita pilih sequence. Nah, kalau kita pilih sequence, nah ini muncul kayak gini nih. Kan bikin pusing ya. Ada yang AVC HD 720, 30 fps, ada yang 50 fps, 60. Itu bikin bingung jadinya. Nah, karena saking banyaknya, ya udah kita pilih aja yang gampang, yaitu dengan cara klik kanan salah satu video kita, kemudian kita pilih new sequence from clip. Udah. Mau FPS-nya 60 apa 30 apa 59,94 apa cuma 24 FPS-nya, yaitu akan nyesuaiin sama klip kita ngambilnya kayak gimana. Kalau kita ngambilnya 1080 ya klipnya sequence-nya jadinya 1080 kayak gitu. Nah, di sini itu program. Jadi di sini tampilan preview dari file kita. Nah, kalau kita gerakin ya, tuh ini preview punya kita. Dan biasanya orang-orang tuh ngambilnya sebelum dimasukin ke timeline itu dimasukin ke source. Ya, misalkan pengen masukin yang baru nih, di drag dulu dari project kemudian ke source. Nah kayak gitu. Kemudian mereka ngasih mark in sama mark out. Jadi motongnya enggak di sini, enggak di timeline-nya, tapi motongnya langsung di source-nya. Pengennya mulainya dari sini nih, di mark in. Kemudian mulai berakhirnya nih di sini nih, matahari udah tenggelam, mark out. Begitu di drag lagi, nah jadinya udah kepotong. Tuh, udah kepotong, udah bukan fullnya lagi. Jadi ini udah versi kepotongnya daripada motong di timelinenya. Tapi adapun orang yang nyamannya motongnya di timeline ya, kayak gua ini suka motongnya di timeline kayak gitu, potong, udah. Tuh, jadinya kita lebih tahu secara real time-nya ketika ngegabungin sama video lain gitu. Itu ya masing-masing aja ya, untuk kenyamanannya kalian nyamannya gimana kayak gitu. Apakah motong dulu baru di drop, atau langsung aja dari timeline-nya aja sambil nge-preview videonya kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada efek control. Apa sih fungsinya efek control nih? Kenapa harus ada efek control ya? Kalau kita klik salah satu klip kita di timeline, keluar kayak ginian nih. Nah, di sini ada motion, ada opacity, ada time remapping, segala macam ya. Di sini ya untuk setting aja gitu. Misalkan motion, scale-nya 100%, nggak mau. Misalnya pengennya cuma
70%. Nah itu kayak gitu jadinya. Jadi kayak ngurangin ukurannya kayak gitu. Kita balikin lagi ke 100 sih. Atau pengen, oh ini videonya agak miring nih, ya rotasi dulu lah gitu, bisa diputer-puter videonya kayak gitu. Kemudian opacity apa sih opacity? Transparansi gitu. Jadi maksudnya ya, jadi kayak misalkan oh ini 100% nih, turunin jadi 9% atau 13%. Nah, jadi turun jadi kayak gini. Sebenarnya kalau ada video lagi mereka bertumpukan, itu kan sama-sama ini ya, sama-sama tebel gitu ibaratnya kayak warna mah. Nah contohnya kayak gini deh, nih masukin lagi satu video ya, videonya sama, jangan dong video yang beda. Nah masukin satu video, kan sering nimpah nih, yang bawah nggak kelihatan dong ya kan. Opacity fungsinya buat nurunin transparansi. Nah tuh, jadi kok mataharinya ada 2? Enggak, itu udah di 2 video yang berbeda gitu. Jadi nah kalau di nolin ya udah bagian bawahnya yang kelihatan. Tapi kalau kita 100%in lagi, timeline yang di atasnya yang kelihatan kayak gitu. Jadi kalau misalkan cuma 50%, ya dua-duanya kelihatan jadinya. Yang atas kelihatan, yang bawah kelihatan kayak gitu. Itu fungsi opacity ya. Dan kemudian juga efek control ini punya fungsinya bagus ya, banyak ya. Misalkan waduh pengen ngasih efek-efek sinematik gitu, atau pengen color correction, atau pengen benerin warnanya nih, kayaknya warnanya kurang deh. Nah itu kita bisa kayak tadi yang gue kasih tahu, yaitu kita ke video effects, kemudian kita pilih color correction. Nah di sini ada banyak ya, ada channel mixer, color balance, bla bla bla, dan gue biasanya pakai Lumetri Color. Saat masukin, nambah deh di efek kontrolnya Lumetri Color. Nah di sini ada basic correction, kreatif segala macamnya. Ya ini kalian ngontrolnya tuh dari sini. Mau diubah-ubah kayak wah ini exposure kurang, wah ubah lagi, ubah terus, ya ubah. Nah misalnya kayak gitu ya, ini contoh aja, ngasal aja ini mah. Nah itu untuk efek kontrol. Jadi itu fungsinya efek kontrol. Nah kemudian ada apa lagi? Ada Adobe Audio Clip Mixer, ada banyak sih di sini. Cuma itu yang biasa dipakai sih. Ya biasanya orang-orang pakai source effect control. Kemudian timeline-nya, program dan lain kayak gitu. Oke. Nah kemudian apalagi, udah sih kayaknya. Workspace-nya ya kalau nggak sama, misalkan kan workspace-nya editing kan nggak sama nih kayak gini tampilannya. Misalkan ada di bawah nih, ya kalian tinggal drag drop aja. Misalnya pengen media browsernya tuh di samping efek gitu, taruh aja di sini. Nah udah pindah kan. Atau pengen infonya gue pengen tahu nih ini videonya berapa sih FPS-nya, nah tarik aja di sini. Atau pengen ada di samping sini, itu bebas. Nah pengen balikin lagi ya udah balikin lagi tuh kayak gitu. Jadi tinggal drag drop aja, pastiin aja posisi yang tepatnya kayak gimana. Nah ini posisi dimana sering dipakai ibaratnya ya kayak gitu. Ini tuh. Ataupun ada yang hilang, ada yang nggak ada. Misalkan loh kok ini misalkan nggak ada ya efeknya, ininya nggak ada, efek ini nih nggak ada, loh kok nggak ada. Nah cek aja di sini window, terus efeknya udah kecentang belum. Nah kalau belum kecentang, centangin dulu baru ada kayak gitu. Atau mungkin nggak sengaja ke delete gitu, atau ke close panel, close ya hilang. Aduh nggak bisa dikontrol Z ini nggak bisa dikontrol Z. Nah caranya ke Windows, kita klik aja efek. Nah tuh balik lagi efeknya kan kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja sih untuk perkenalan tentang Adobe Premiere Pro. Dan pastinya buat teman-teman semua yang suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan semoga ini aja membantu teman-teman semua yang mungkin belum kenal dengan Adobe Premiere Pro atau baru mau mulai Adobe Premiere Pro karena tampilannya baru. Ya pastinya harus beradaptasi dulu dan ini pusing, ini harus kayak gimana kayak gitu. Nah itu
gitulah yang pengen gue share di sini kayak gitu. Karena dulunya gue juga menggunakan Filmora, dari Filmora ke Sony Vegas, dari Sony Vegas baru ke Premiere Pro. Kenapa kayak gitu? Karena dulu laptop saya nggak kuat buat Adobe Premiere Pro, dan untung aja saya udah pakai PC jadi kuat buat Premiere Pro 2020 kayak gitu ya. Dan untuk baru yang pada pakai Filmora, pada pakai Sony Vegas, bisa nggak sih pakai Premiere Pro? Bisa sebenarnya, basicnya sama kok, karena dia bentuknya timeline juga kayak gini, jadi masih familiar lah, masih agak-agak mirip kayak gitu. Cuma bedanya letak-letaknya doang, cara ngambil efeknya beda doang kayak gitu. Tapi secara garis besar untuk editingnya dia sama. Dia bisa cropping di timeline, motong klip yang nggak kepake, misalnya nggak kepake, potong, delete, atau pengennya ini pengennya ada di posisi atas, ya udah tinggal drag drop aja kayak gitu. Sama kok kayak aplikasi-aplikasi yang mungkin sebelumnya pernah teman-teman pakai kayak gitu. Dan ya mungkin kayak gitu aja sih. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe channel King Tutorial, karena kedepannya akan ada banyak tutorial menarik lainnya. Dan kedepannya juga gue mungkin pengen ngasih tutorial, atau mungkin kayak pengen ngasih tutorial yang bermanfaat ya, yang berguna untuk kehidupan nusa dan bangsa gitu. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah.